Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga pada siang hari ini kita mampu kembali untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Semoga ibadah apapun yang kita laksanakan sampai dengan hari ini, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman la nabiyya ba'da. Hadirin, Al-Fakir Khatib dari atas mimbar ini menyerukan kepada kita semua, mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih baik pakaian yang kita kenakan di wajahnya Allah, kecuali sejauh mana amal kebaikan kita baik kepada Allah maupun kepada sama manusia, kita terus laksanakan dan terus kita lakukan. Karena itulah sebagaimana Allah
menyerukan kepada kita sekalian dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalam kita sudah melaksanakan nisfu Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, yang jika mengikuti pada sisi hisabiahnya kita 15 hari kemudian kita akan memasuki bulan di mana Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang memiliki nama yang sama dengan bulan Sya'ban, yaitu Sya'ban bin Abdullah Al-Quraisy. Sahabat Rasulullah yang satu ini adalah sahabat yang tidak pernah tertinggal 5 waktunya. Bahkan sebelum azan tiba dia sudah ada di masjid. Pernah satu ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Karena memang begitulah kebiasaan beliau, mengajak para sahabat untuk berangkat ke masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Sebelum subuh dilaksanakan, ingatan Rasulullah begitu kuatnya kepada sahabat yang satu ini, Sya'ban bin Abdullah Al-Quraisy. Ketika Rasul Muhammad SAW sudah berada di dalam masjid, ternyata Sya'ban ini belum tiba. Padahal beliau adalah sosok orang yang senantiasa hadir sebelum waktu azan tiba. Beliau berada di posisi pojok dan terus beliau lakukan itu setiap waktu. Sehingga pada akhirnya Rasul bertanya kepada sahabatnya, di mana Sya'ban? Adakah yang tahu? Biasanya Sya'ban sebelum azan dia sudah tiba, tapi sampai saat sekarang ini kita lihat di pojokannya tidak ada. Ditunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit belum juga tiba. Khawatir waktu makin siang sehingga akhirnya Rasul memutuskan, ya sudah kita laksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, Nabi Muhammad kembali lagi menanyakan, ada yang tahu di mana Sya'ban? Gak ada yang tahu. Kemudian ada sosok sahabat Rasulullah SAW, mungkin di antara kita ada yang tahu di mana alamat rumahnya Sya'ban bin Abdullah Al-Quraisy. Dari pojok ngangkat tangan, saya ya Rasul. Rumah beliau masafahnya antara sholat fajar sampai ke sholat duha, artinya sekitar 2 jam. Begitu jauh ternyata. Ya sudah, aku putuskan sekarang, takut kenapa-napa terjadi pada Sya'ban bin Abdullah ini, berangkat. Sudah kita tengokin. Di tengah jalan para sahabat bertanya, ya Rasul, enggak juga sampai ini. Kapan sampainya kita? Ya sudah, kita bersabar, terus kita lakukan perjalanan ini. Sampai ke rumahnya diketuk pintu. Assalamualaikum. 3 kali, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sosok wanita yang itu adalah merupakan istri daripada Sya'ban bin Abdullah Al-Quraisy. Jamahin belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bertanya, kemana hari ini Sya'ban gak kelihatan? Biasanya subuh itu sebelum waktunya beliau sudah ada di masjid, tapi aku tidak melihat hari ini. Apa yang disampaikan oleh istrinya? Pagi tadi sebelum waktu subuh tiba, setelah tahajud beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun terhentak istri daripada Sya'ban ini, apa beliau? Dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Sya'ban. Ada 3 kata yang keluar dari lisannya Sya'ban. Yang pertama beliau sampaikan
di hadapan istrinya, aduh, jauh sekali. Kekhawatiran kita biasanya orang yang mau meninggal dunia itu pasti akan mengatakan sesuatu yang di luar dugaan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Allah menyampaikan nanti 3 jam, 4 jam sebelum wafatnya manusia, itu gitoknya dibuka, itu basyirohnya dibuka, matanya dibuka, dia ngelihat apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Biasanya orang kita selalu ngerawa. Orang sebelum meninggal dunia dia selalu mengatakan, paman lu datang, abang kamu datang, nenek kamu datang. Pada saat sakratul maut tiba, itu yang kemudian dikatakan oleh Sya'ban. Aduh, kenapa enggak lebih jauh? Kemudian yang kedua, aduh, kenapa enggak yang baru? Yang ketiga disampaikan kepada istrinya, aduh, kenapa enggak lebih banyak? Masuk ke pikiran istrinya sehingga akhirnya dia harus bercerita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang aku dengar ya Rasul. Apa yang kemudian diterjemahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata-kata penyesalan ini keluar dari lisannya Sya'ban bin Abdullah Al-Quraisy ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Yang pertama, kata-kata aduh itu maknanya adalah, kenapa aku tidak mendapatkan tempat atau jalan yang lebih jauh dari rumahku menuju ke masjid? Padahal sebelum jamaah yang lain yang dekat-dekat itu sudah sampai. Dia sudah sampai duluan. Padahal masafahnya, jaraknya antara masjid dengan rumahnya itu bagaikan perjalanan 2 jam. Dia sudah sampai duluan. Sya'ban. Oh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pahala yang diterima oleh Sya'ban karena perjalanan yang dilakukan begitu jauhnya antara rumahnya sampai dengan masjid. Luar biasa. Kenapa enggak lebih jauh lagi aku lakukan sementara pahalaku sekian banyak? Allahu Akbar. Sya'ban. Kemudian yang kedua, setiap kali berangkat, suasana di Timur Tengah itu seringkali musim dingin. Bahkan kalau musim dingin itu kita pakai outer atau pakai sweater, itu kadang-kadang 5 baju saja itu masih tembus ke dalam tulang. Dan saya pernah mengalami itu. Ketika dia berangkat ke masjid, seringkali dia menggunakan baju yang baru. Dan dia pakai sweater, dia pakai outernya. Di tengah jalan dia ketemu dengan seorang kakek tua yang sedang kedinginan. Kakek tua juga punya niatan yang sama untuk kemana? Berangkat ke masjid. Sehingga akhirnya dia buka outernya, dia buka sweaternya, dipakaikan kepada seorang kakek tadi. Dia berangkat bareng-bareng menuju ke masjid. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kalau aku tahu, kenapa enggak yang baru aku kasih ke dia? Aku mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pakaian yang lama aku berikan kepada dia sehingga aku mendapatkan karunia, pahala yang sangat luar biasa. Pada saat sakratul maut. Yang ketiga, kebiasaan beliau dengan istrinya itu kalau makan pagi dengan roti dan secangkir susu. Datang tukang minta-minta, udah 3 hari nggak makan. Sehingga akhirnya apa? Roti yang dia punya satu-satunya itu dia belah 2. Dia berikan kepada siapa? Kepada orang minta-minta tadi 1, dia makan 1. Susunya pun dibelah 2. Setengah buat dia, setengah buat orang yang minta-minta tadi. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu pahalanya. Kalau aku tahu bahwa ternyata pahalanya begitu besar, aku akan berikan semuanya kepada tukang minta-minta tadi. Subhanallah. Di mana posisi kita? Padahal pahala menanti kita setiap saat. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan rezekinya. Mampukah kita berikan itu kepada orang lain? Atau ibadah yang kita laksanakan justru masafahnya akan jauh
ketimbang yang kita laksanakan seperti yang saat sekarang ini. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitulah. Kalimat penyesalan yang disampaikan oleh Sya'ban bin Abdullah Al-Quraisy ini memberikan sebuah tamparan kepada kita. Di mana posisi kita saat sekarang ini? Apakah sudah seperti itu? Makanya setiap perjalanan yang kita lakukan sejauh apapun, jangan kita katakan sesuatu, ya Allah kapan engkau memberikan sesuatu yang lebih ringan kepada aku. Justru dengan jalan itulah sebuah jalan yang terbaik buat kita untuk mendapatkan karunia pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita berikan kepada orang lain, Allah pasti akan janjikan memberikan lebih kepada kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita miliki, kita berikan kepada orang-orang yang tidak punya. Karena dengan demikian Allah akan persiapkan kepada kita sekalian dengan sesuatu yang lebih baik. Dan bahkan sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita baju yang lebih baik pada saat sakratul maut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahala yang begitu besar kepada kita sekalian. Insyaallah mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita pakai untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita akan Allah persiapkan betul-betul kepada kita. Bahkan bukan hanya pada saat nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, di dunia pun, di alam barzah, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju alam surgawi, Allah akan persiapkan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan tunjiqa ilaha min yaumil adab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بكرسي ويا بالمؤمنين من برية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة واتقوا الله.